Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Khalid. Saya berasal dari BIT 9, Program Studi Arsitektur. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek desain studio 6 saya yang dengan tema organ urban Eco Oasis Resort. Sebelum masuk ke perancangan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang urban oasis. Urban yaitu artinya kawasan perkotaan yang merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan dari bidang pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan oasis sendiri merupakan berarti dalam bahasa Inggris mempunyai dua arti. Yang pertama wadah dan yang kedua sumber ketenangan. Dan oasis dalam ilmu geografi merupakan sebuah daerah terpencil yang ada di gunung atau vegetasi. Jadi idealnya urban oasis ini menghubungkan pusat dan lingkungan kota dengan infrastruktur hijau, misalnya sebagai sistem radial dan aksial, dan sistem dan elemen landscape perkotaan dianggap sebagai bagian dari infrastruktur strategis kota secara keseluruhan. Infrastruktur ruang terbuka hijau ini dihargai sebagai sama pentingnya dengan infrastruktur transportasi dan layanan kota lainnya. Jadi secara garis besarnya, urban oasis ini merupakan paru-paru dalam suatu kota yang padat. Lanjut ke site plan dari proyek saya kali ini. Saya mengambil site dari bekas penampungan TKI yang berada dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta dengan peraturan KDB maksimumnya 60%, KLB maksimumnya 4,8, sedangkan tinggi bangunannya maksimum 12 lantai, dan KDH minimumnya 10%. Sedangkan kita mengambil tema urban oasis, jadi kita akan saya akan memaksimalkan KDH dari saat ini nantinya. Baik, masuk ke analisa makro. Dari segi transportasi dapat dilihat di sini eh, ada beberapa bus-bus dan halte-halte yang mengarah ke site yang akan kita bangun. Jadi dari sini tidak terlalu jauh dengan transportasi umum. Dan analisa makronya di sekitar area site ini ada beberapa penginapan, di antaranya beberapa hotel-hotel yang harganya sekitar 300 sampai 500 per malamnya. Lanjut ke analisa mikro. Pada analisa ini, tapak ini merupakan bekas dari penampungan TKI dan dengan luas lahannya sebesar seluas 3 hektar, dan perbatasan bagian utara merupakan rumah-rumah warga dan ada Indomaret, dan bagian selatan merupakan perkebunan, bagian timur juga perkebunan warga, sedangkan di bagian barat ada perumahan warga serta ada Sungai Cisadane. Baik, lanjut ke analisa wind well. Wind well ini analisa angin, jadi di area tapak ini maksimal angin yang berhembus di sini bisa mencapai 10 meter per sekon dan minimalnya sekitar 2 meter per sekon, dan ini data diambil di bulan Juni. Lanjut ke analisa matahari. Pada bulan Juni, matahari ini cenderung berada di bagian utara tapak. Jadi otomatis penyinarannya akan membentuk pembayangan ke arah selatan dari tapak tersebut. Dan lanjut ke analisa matahari kedua. Pada bulan Maret, matahari berada di tengah-tengah tapak. Jadi pembayangannya itu tepat di atas tapak. Lanjut pada bulan Januari, kalau diambil data dari bulan Januari, matahari ini cenderung berada di bagian selatan. Jadi nanti pembayangan dari matahari ini akan mengarah
ke arah utaranya tapak. Baik, melanjut selanjutnya analisa drainase. Di sekitar tapak ini terdapat drainase selebar 10 meter di bagian jalan raya tapak dan dengan kedalaman sekitar 2 sampai 3 meter yang menjadi tempat utama untuk pembuangan air, air hujan atau air dari pembuangan ke drainase ini. Dan sekitar tapaknya juga terdapat drainase-drainase kecil yang merupakan drainase-drainase perkebunan warga. Lanjut ke vegetasi. Untuk vegetasi dari tapak tersebut sendiri ada pohon-pohon rimbun yang tingginya sekitar 5 sampai 7 meter yang mungkin nantinya bisa dijadikan sebagai tempat-tempat publik yang merupakan tempat aktivitas pengunjung. Dan pohon-pohon ini juga bisa digunakan sebagai shading atau pembatas atau penghasil bayangan dari radiasi sinar matahari nantinya. Dan ini merupakan akses dari luar ke dalam tapak dan entrance-nya sendiri sudah ada satu dari jalan raya dan ini merupakan akses buat entrance-nya. Dan untuk di bagian timur tapak atau di bagian belakang juga ada akses yang muat buat satu mobil yang ini merupakan jalan-jalan warga untuk ke perkebunan mereka. Dan di sepanjang jalan raya ini juga ada pedestrian dan pohon-pohon. Baik, lanjut ke list utilitas. Di dekat tapak ini sudah dialiri oleh listrik 3 fase yang bertegangan 380 volt. Yang ini tegangan ini biasanya digunakan di bidang industri-industri atau pabrik-pabrik atau bahkan hotel-hotel yang memang membutuhkan daya-daya tegangan yang tinggi. Jadi untuk proyek kali ini, kalau dari segi listrik sudah ada penyuplainya tepat di depan tapaknya sendiri. Lanjut ke analisa kebisingan. Untuk dari rumah warga memiliki kebisingan yang tidak terlalu kuat dan ini rumah warga juga di sekitarnya kebanyakan dikelilingi oleh rumah warga dan kemungkinan kebisingan paling besar berada dari arah Bandara Soekarno-Hatta karena di sana terdapat eh, jalurnya pesawat take off dan landing. Jadi pasti suaranya pasti kedengaran lebih kuat dari Bandara Soekarno-Hatta. Baik, untuk kesimpulan dari analisa tapak tadi dapat ditarik sintesanya. Yang pertama itu bagian utara tapak dan bagian barat tapak berbatasan langsung dengan rumah warga sehingga menimbulkan tingkat kebisingan yang lumayan tinggi. Dan untuk area ini bisa digunakan sebagai area-area publik. Dan pada bagian timur tapak ini merupakan paling tinggi kecepatan anginnya. Dan di sini tidak ada pepohonan, jadi pada bagian ini berbatasan langsung dengan perkebunan yang bagus dari segi view dan merupakan area ini bisa dibilang area privat sehingga bisa dipergunakan sebagai lokasi-lokasi penginapan seperti villa single villa atau double villa. Dan untuk problem anginnya sendiri bisa diatasi dengan menanam beberapa tanaman atau pohon sebagai secondary skin pada bangunan. Dan di bagian selatan tenggara tapak merupakan sumber kebisingan yang tertinggi, yaitu dari pesawat dengan tingkat desibelnya sekitar 130 dan pada lokasi ini bisa dipergunakan sebagai area servis eh, karena juga terdapat jalan masuk ke sini, jadi ini lebih baik digunakan sebagai area servis dan area publik. Dan pada area
Selatan tapak tapak ini terdapat pepohonan yang rimbun yang dapat digunakan sebagai barier untuk kebisingan dari arah jalan raya. Dan ini juga bisa digunakan sebagai tempat publik juga seperti atau tempat parkir atau servis juga bisa. Dan untuk tanaman-tanaman yang cocok dipergunakan pada tapak ini diantaranya ada pohon ketapang kencana, ada palem raja, ada bambu Jepang, ada rumput gajah mini, ada pucuk merah, ada bougainville. Kebudayaan yang dianut pada di daerah sekitar-sekitar tapak mengacu eh, daerah ini berada di daerah Tangerang. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah Tangerang tersebut diantaranya ada budaya Betawi, ada budaya Tionghoa Benteng yang merupakan festival perahu naga, ada acara tahunan di Sungai Cisadane tersebut. Ada budaya Sunda yang diantaranya ada kesenian Jaipong, ada gamelan dan angklung. Yang keempat ada festival Cisadane yang diantaranya ada perahu naga. Yang kelima ada kuliner tradisional Tangerang. Dan konsep eco resortnya sendiri di antara salah satunya ada konsep vertical lagoon atau blending with nature merupakan membawa ketenangan bagi tamu yang berada atau tiba di kota yang hendak terbang. Kesannya tropis yang akan memberikan kesan resort yang unik serta menarik bagi tamu untuk menikmati relaksasi sejenak dari hiruk-pikuknya kemacetan yang berada di Kota Tangerang dan Jakarta. Nah, lanjut ke studi presidennya. Yang pertama, saya mengambil studi presiden Baleri Resort yang berada di Vietnam. Luas lahannya sekitar 8.700 meter persegi. Dan ini menggunakan material-material yang berwarna gelap dan mengikuti tren perkembangan modern masa depan. Dindingnya ini men- dari batu alam dan bahan-bahan umum lokal seperti batu menggunakan budaya spiritual kuno pada Hoa An ke bangunan Beleri Resort Hoi An. Lanjut ke interior dari resort ini. Pada area ini, desain langit-langitnya atau dinding dicat dengan warna putih yang sederhana dengan hiasan interior kayu dan rotan. Jadi bernuansa seperti elegan dan mewah. Dan khusus untuk area alung-ubarnya, solusi langit-langit jaring rajutan terinspirasi dari citra dari nelayan lokal. Lanjut ke eksteriornya. Eksteriornya ini ada kolam renang di depan tapak dan di sini juga terdapat single villa dan double villa. Dan sekitar tapak juga ditanami beberapa pohon-pohonan untuk menangkal radiasi sinar matahari. Untuk gubahan masanya sendiri, kalau dilihat dari atas, atap hotel dan blok villa terinspirasi dari gambar perahu yang terbalik. Jadi dapat dilihat di sini beberapa villa-villanya, atapnya seperti perahu-perahu yang terbalik. Dan untuk orientasi bangunannya, dan ini merupakan orientasi bangunan resort tersebut di dalam satu tapak. Dan ini denah basement layout plan-nya. Ini ground layoutnya. Jadi di sini dapat kita lihat dia hanya menggunakan KDB-nya sebesar 28%. Jadi memang diprioritaskan urban ekonya itu memang diperbanyak ruang terbuka hijau dibanding bangunannya sendiri. Ini merupakan mezzanine floor. Ini lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, dan tipikal. Serta ini potongan-potongannya. Dan ini program ruang kita ambil, jika diambil dari studi presiden tadi.
Dan lanjut studi presiden kedua kurang lebih seperti ini dengan areanya 28.000 atau kurang lebih 3 hektar. Dapat dilihat di sini interior eksteriornya dan dapat dilihat ada rooftop garden juga, dan ini pembagian-pembagian dari organisasi ruangnya. Ini lantai kedua, lantai ketiga, dan ini merupakan lantai kamar standar dari di resort tersebut. Ini potongan dari resort tersebut, dan ini perhitungan-perhitungan program ruang jika diambil dari dari organisasi ruang studi presiden tersebut, dan ada beberapa nama ruangan, yaitu ada lobby, halaman dalam, lobby lift dan sebagainya, dan terakhir ada bar kopi, ada sirkulasinya juga. Berikut ada perhitungannya, dan ini juga ada perhitungan jika sudah dimasukkan ke dalam persentase. Jadi site yang akan kita kelola nanti akan mengacu pada persentase-persentase dari studi presiden yang sudah ada atau yang sudah jadi. Ini merupakan program ruangnya, masih program ruang, dan ini merupakan hubungan antar ruangan. Ada teras taman, ada lobby, lift, kamar, dan ada ruang makan, ada restoran. Baik, untuk dari hasil sintesa dan kesimpulan tadi didapat zonasi kelompok fungsinya sebagai berikut. Ini sebagai entrance dan bagian utaranya bisa sebagai exit atau keluar. Dan di tengah-tengah ini dijadikan sebagai resource atau bangun utama. Dan di bagian sini karena berbatasan dengan pepohonannya rindang bisa digunakan juga sebagai tempat resort. Dan di sini karena ruang terbuka, jadi bisa digunakan sebagai kolam renang dan fasilitas publik. Dan ini ada area servis juga. Di sini karena dekat dengan jalan raya bisa digunakan sebagai area parkir atau area publik. Dan selebihnya ruang terbuka hijau yang memang fokus kita dari awal buat desain ini buat memaksimalkan kebutuhan ruang terbuka hijaunya. Untuk konsep desain kawasan diambil dari kata mirage yang merupakan fata morgana, yang artinya tempat yang kalau dilihat dari jalan raya atau luar tapak hanya seperti sebuah bangunan atau resort hotel biasa. Tetapi saat memasuki area tapak dan ke dalam bangunan atau ke dalam site-nya, maka pengunjung akan disambut dengan suasana baru dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama ada suasana air, jadi ini seperti suasana pantai, ada karena ada kolam renang dan view-view serta ada batu-batu seperti suasana pantai. Dan yang kedua ada seperti suasana tropis atau seperti berada di tempat-tempat hutan yang dengan banyak pepohonan, sehingga ini bisa digunakan sebagai tempat outbound atau tempat duduk-duduk santai dan bercengkerama antar sesama kelompok di sini. Untuk konsep desain bangunannya sendiri, lokasi tapak yang dekat dengan Sungai Cisadane ini, saya mengambil dari bentuk baling-baling yang ada pada kapal. Jadi baling-baling ini nantinya akan mengalami transformasi bentuk gubahan massa yang nanti akan menjadi bangunan utama untuk proyek resort saya nanti. Dan untuk gubahan massanya sendiri berawal dari bentuk baling-baling yang nantinya akan mengalami pengurangan bentuk pada bagian-bagian yang melengkung, dan lalu akan ada penambahan dan pengurangan bidang seperti pengurangan bidang bagian tengahnya ini, dan ada penambahan lingkungan sebagai tempat ini saya gunakan sebagai lobby, dan bagian depan dari bangun utama, dan ada penambahan bidang juga ini sebagai tempat-tempat pengelola. Dan kurang lebih final gudang bahan masanya seperti ini. Jadi ini merupakan tempat lengut- tempat berkumpul atau berkumpulnya
penghuni di di bangunan tersebut. Bisa digunakan di di tengah-tengah ruangan, di tengah-tengah bangunan ini. Dan untuk materialnya sendiri, untuk interiornya saya ada menggunakan beberapa kayu dan rotan juga, serta pada rooftop gardennya juga menggunakan ini susunan-susunan dari dari dak beton sampai dengan penanaman vegetasi. Dan untuk material penyusunan villa kapsulnya, karena saya juga ada single villa, saya mendesain di single villa, materialnya diantaranya ada rangka baja galvanis, cangkang paduan aluminium, dan isolasi, jendela kaca, pintu masuknya engsel, dan balkonnya panorama. Seperti ini panorama. Dan kurang lebih seperti ini side plan. Ini side plan-nya bisa dilihat, pintu masuk di sini, parkiran, dan ini bangunan utama, dan ini merupakan, ini ada kolam renang, ini merupakan ruang terbuka yang ada ditanami pohon palem, dan ini lokasi dari single villa kapsul. Dan ini tempat servis, ada gudang, ada ruang genset, ada tempat sampah, dan ini merupakan musola, dan ini adalah tempat ruang terbuka hijau atau yang bisa digunakan sebagai tempat outbound. Jadi dua fungsi ini memiliki fungsi yang berbeda. Ini denah lantai satu, bisa dilihat ini merupakan tempat pengelola, ada ruang rapat, minimarket, dan ini ada restoran, ini ada ruang spa, ini lobbynya. Ini lantai dua ada tempat gym, ini restoran, ini coffee, ini aula, dan ada ruang pengelola juga. Dan bagian di sini terdapat rooftop garden yang bisa diakses dari belakang, ada tangga tersendiri. Dan ini denah lantai tipikalnya. Dan dapat dilihat di sini kamar standar yang satu lantai ada sekitar sekitar 40 atau 50-an kamar, dan tipikal lantai tipikalnya ini ada dari lantai 3 sampai lantai 6. Kurang lebih potongannya seperti ini, potongan AA dan potongan BB. Ini denah air bersih, listrik, dan titik lampu, dan ini merupakan desain akhirnya. Kurang lebih seperti ini desain akhir. Ini interior, ini area kit area, ini lobby, ini restoran, ini kamar standarnya, ada kitchen set, ada ruang nonton dan tempat tidur, dan ini eh, merupakan tempat kolam renang, dan ada tempat buat seperti yang mau berjemur segala macamnya bisa di sini. Ini tempat outbound, dan ini mirage kalau bisa dilihat dari eksteriornya kurang lebih seperti ini. Baik, masuk ke baik, selanjutnya saya akan melihatkan animasi dari desain resort yang sudah saya buat. Ini dari pintu masuk. Di sini di depan lobinya juga terdapat mini kolam yang dan langsung disambut dengan lobi. Habis lobi di sebelah kirinya juga terdapat tempat spa. Ini ada resepsionis, dan ini tempat spanya. Ada spa ini sendiri juga ada single room dan double room, dan itu juga merupakan tempat buat pemijitan kaki. Dan balik ke lobby, ini lobby
tempat ruang tunggu atau tempat duduk-duduk bagi pengunjung. Dan di tempat lobby ini juga ada area kit area dan bagian di belakang kit area itu merupakan tempat pengelola. Sedangkan di bagian belakang atau arah timur dari tapak merupakan tempat restoran. Jadi di sini ada tempat restoran dan kitchen serta tempat gudang-gudang penyimpanan bahan baku di dalam sana. Dan view-nya bisa langsung ke arah kolam renang dan beberapa pohon-pohon palem dan pohon-pohon rindang lainnya. Jadi seakan-akan tempat ini seperti di pinggir pantai, jadi bisa sambil berjemur melihat eh, lihat beberapa tanaman-tanaman di sekitarnya. Dan ini merupakan tempat single villa dengan konsep future building, yaitu villa kapsul. Ada beberapa kamar yang berada di sana, dan karena letak di sana itu merupakan tempat privat. Dan ini penampakan dari eksterior. Jadi untuk bangunan sendiri ada beberapa bagian, yang bagian depan itu dia menggunakan cantilever sepanjang 2 meter. Dan bagian timur tapak ini dia tidak menggunakan cantilever. Dan ini dengan penyeberangan ke sebelah selatan tapaknya dengan suasana tropis dengan pohon-pohon yang rindang dan rumput-rumput yang hijau yang bisa digunakan sebagai tempat outbound atau tempat refreshing beberapa refreshing keluarga, juga bagus tempatnya di sini. Dan ini merupakan tangga buat naik ke rooftop garden di lantai 2. Dan di sini juga disediakan musola di arah selatan tapaknya. Ini ada musola yang bisa digunakan untuk beribadah umat Muslim. Dan musola ini juga terdiri dari ada WC dan tempat wudhu. Dan ini merupakan parkiran. Parkirannya ada dua, ada di sisi kiri dan sisi kanannya bangunan. Nah, ini penampakan dari eksterior dan kelihatan itu ada cantilever dari kamar-kamar standar, yang merupakan balkon-balkon yang ada pada resort ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.